Assalamualaikum, Ustazah Hilya. Gimana kabarnya malam ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salama, alhamdulillah. Eh, Baik kabarnya malam ini. Saya Ya, Salma, gimana kabarnya? ya Alhamdulillah, Ana baik malam ini dan Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana kabar keluarga? Mama? Keluarga. Iya, Eh, ya kan nggak Alhamdulillah mungkin banyak. Nah, ya, baik. Wah, Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. ini amin. Nah, baik. Iya sebenarnya malam ini kita mau ngapain? Mau ngobrolin tentang eh, apa ya? Seputaran tentang thalabul ilmi gitu ya. Ya, kalau Tentang boleh. thalab. Oke, sebenarnya kita karena pelajar ya, jadi apalagi mahasiswa kan tidak jauh-jauh dari yang namanya menimba ilmu. Jadi Hmm. mungkin topik malam ini kalaupun bincang-bincang santai ya nggak jauh-jauh dari seputar tentang thalabul ilmi kan. Ya. Hmm. Sebenarnya thalabul ilmi ini banyak ya, banyak nggak sih apa namanya topiknya sebenarnya yang bisa dibicarakan. Namun yang paling sering ya yang kita dapetin itu kayak misalnya masalah tentang keutamaan thalabul ilmi, kemudian perintah untuk apa namanya untuk menuntut ilmu gitu kan, terus dalil-dalilnya ya sebenarnya itu udah banyak sih dibahas sama para asatid yang masya Allah yang semoga Allah menjaga mereka hafizahumullah warahum ya. Tapi sebenarnya nggak ada salahnya juga kalau kita jadi ngobrol-ngobrol santai gini kan, jadi nginget-nginget juga gitu kan, jadi kayak merojaah kembali gitu kan, mungkin juga Eh, pernah gitu disampaikan eh, kita. Nah, gimana? Apa namanya? Kira-kira kenapa ini kan temanya tadi dari Saza Salma. Maksudnya kenapa eh, kira-kira alasan memilih temanya itu adalah tentang thalabul ilmi. Untuk pertama kalinya kita eh, laksanakan bincang-bincang santai gini. Kenapa pilihannya adalah tentang thalabul ilmi? Kira-kira itu apa alasannya gitu Saza Salma? Alasannya ya yang pertama Anang melihat dari apa namanya dari situasi sekarang sih, maksudnya sebenarnya thalabul ilmi ya memang topik yang umum ya, yang sebenarnya sudah banyak dibahas pertama dan sudah banyak pembahasannya. Terus juga menimbang Ana sekarang dalam masa posisi seperti itu sebagai thalabul ilmi, jadi mungkin Ana lebih memilih untuk topik yang mungkin bisa Ana kuasai walaupun tidak banyak ilmu yang Ana punya gitu. Jadi Hmm. apa namanya mungkin Ana mengangkat topik ini juga sebagai bisa jadi nanti pengingat untuk teman-teman kita ya, apalagi untuk kita sih yang lagi ngomong-ngomong ini kan bisa jadi pengingat gitu, bisa jadi murojaah gitu kan, tujuan kita untuk ilmu tuh apa sih gitu, terus niat yang baik dan benar dalam menuntut ilmu tuh maksudnya apa gitu kan. Nah jadi makanya Ana milih topiknya nggak jauh-jauh dari tentang thalabul ilmi gitu. Nah, karena emang thalabul ilmi kan sudah menjadi rutinitas gitu ya dari kita Ya, betul. eh, istilahnya TK, kemudian SD, SMP, SMA, kuliah, jadi itu sudah rutinitas yang kita lakukan. Sejatinya seorang seorang yang belajar atau studi, ya dia ngerti tujuan dari belajar itu apa gitu kan. Terutama kita Muslim, kita Islam, berarti kita juga harus menguasai bagaimana sih thalabul ilmi dalam syariat Islam. Jangan sampai akhirnya kita ngejar semua impian, tapi sampai ada padamnya kita jadi lupa gitu kali ya mungkin ya. Iya. Nah, Bahaskan. berbicara tentang adab ya, ya tadi kan akhirnya menyinggung ya tentang adab. Nah, kebetulan mungkin tema malam ini ya kita ambil sedikit dari perbincangan yang insya Allah ya singkat ya ke depannya. Mungkin kita bisa ambil tema tentang mulia dan beretika ya sudah. Mulia Apa di sini ya. Mulia mulia dan dan beretika. beretika. Mudah-mudahan nanti apa namanya di sesi berbincang berikutnya kita bisa bertemuan jadi tidak dalam Zoom seperti ini untuk Iya, pertama. semoga ya. Tapi qadarullah ini terhalang tempat ya, terhalang tempat ya jarak. Ya, kebetulan Nana lagi di rumah Mudah-mudahan orang juga tua, rumah orang tua. mudah-mudahan juga istiqomah setiap pekannya bisa kita share sharing-sharing singkat Amin. tentang putar ini juga.
bisa menjadi Oke, agenda rutin ke depannya. nah, gimana sama apa aja tuh kira-kira tentang pembahasannya Oke. tentang penutup Temanya tadi sudah Anda sebutkan ya, eh, apa namanya, tentang mulia mulia dan dan beretika. mm, Kalau menurut Saudara Hilya, kira-kira apa filosofi yang Anda ambil dari mulia dan beretika? filosofi. Iya, maksudnya itu kalau yang melatar belakangi Anda mengambil tema ini. Kalau menurut Saudara Hilya gimana? Mungkin jawabannya sama dengan yang tadi Salma sampaikan alasan milih temanya ya. Karena kita kan eh, seorang penuntut ilmu, seorang pembelajar ya mestinya mengetahui hakikatnya adab dan etika di dalam parabol ilmi begitu. Begitu bukan Benar sih, benar, benar. filosofi. Ya, yang melatar belakangi benar. Ya. Kalau anak Ya. dari anak, kenapa anak terpikir untuk mengangkat tema ini? Yang pertama, kata mulia itu kan merujuk kepada pembahasan kita sebagai tolabul ilmi. Nah, tolabul ilmi ini di dalam uh, apa ya, di dalam riwayat ya, banyak di dalam di dalam riwayat juga merupakan jihad terbesar setelah jihad fisabilillah. Bahkan malah lebih besar daripada jihad itu sendiri, ya kan? Kalau nggak Mm-mm. salah ya, kalau kita pernah dengar hadisnya, apa namanya, seperti yang disampaikan di dalam uh, riwayat ya sirah nabawiyah, ya Rasulullah SAW saja saking memuliakannya para penuntut ilmu ya, itu mereka tidak semua para sahabat itu dibawa untuk ke perang gitu. Jadi harus ada yang tetap tinggal di kota Madinah supaya ilmu itu terjaga gitu, biar tidak hilang gitu. Karena kalau misalnya semua sahabat dibawa ke perang, nanti nggak ada yang meneruskan ilmu gitu kan. Misalnya Ya. banyaknya meninggal yang syahid di medan perang, otomatis yang meneruskan ilmu di kota Madinah kan tidak ada gitu maksudnya. Jadi ini menunjukkan kalau misalnya thalabul ilmi itu bukan status yang main-main gitu. Apalagi kita sebagai muslim gitu kan, ya yang mengajar, yang kita belajar agama, kita belajar Al-Qur'an gitu kan. Jadi apa namanya? Uh, apa namanya, pekerjaan kita nih atau status kita ini ya status yang kita bisa dibilang itu status yang mulia, karena tidak semua orang itu bisa berkesempatan menjadi thalabul ilmi. Kayak mungkin dia terhalang oleh waktu, kemudian terhalang oleh finansial, atau terhalang oleh latar belakang keluarga dan yang lain-lainnya. Jadi menurut Ana thalabul ilmi itu kayak semacam apa ya, semacam berkah ya, atau semacam kenikmatan gitulah yang nggak semua orang bisa dapat. Itu sih makanya. Nah, kalau Anda tambahkan eh thalabul ilmi ini udah masuk ke aktivitas kegiatan kita hari-harian. Ya, Sama juga kayak sholat gitu kan ya. Kemudian ada puasa Ramadan setiap tahun, ada bayar zakat gitu. Jadi jangan sampai karena dia sudah menjadi rutinitas, kita tuh sampai melupakan yang namanya hak dari thalabul ilmi. Yang seharusnya kita dapatkan keberkahan dari menuntut ilmu atau kita dapatkan pahala dari thalabul ilmi. Padahal di situ tuh banyak banget pahalanya. Mulai dari kita awalkan niat kita, kemudian kita belajar, kemudian kita dapat ujian-ujian dan lain-lainnya. Maksudnya ujian di dalam thalabul ilmi seperti futur, malas, dan lain-lainnya. Harusnya kita dapetin banyak pahala ya. Tapi karena kita udah kayak menganggap itu sebagai aktivitas biasa, jadi yang hukum asalnya dia bisa dapat pahala, jadi karena kita tidak meniatkan itu dan tidak menggunakan adab-adabnya, jadi kayak sia-sia gitu kan. Sama ya, juga dengan Ramadan datang setiap tahun, tapi karena kita tidak tidak meletakkan posisi bahwa itu adalah sebuah ibadah. Nah, jadi Ramadannya datang juga kayak hanya sekedar datang aja. Bagi kita bukan suatu hal yang wow. Sholat juga kalau dijadikan makan gitu kan, makan kan hukum asalnya bisa kita dapat pahala. ya, Cuman karena diniatkan udah kayak aktivitas biasa, sampai lupa lagi hukum asal dia makan tuh bagaimana. Nah, jangan sampai seorang penuntut ilmu itu juga lupa eh, kadar-kadar dari thalabul ilmi. Seperti dia harus beradab kepada gurunya, beradab kepada kitabnya sendiri ya kan, kepada tokohnya juga. Nah, bagaimana cara bergaul dengan teman-teman. Yang kayak anak muda yang sekarang itu kayak udah sampai guru dihina, sampai guru
kata-katain ya, atau dapat tugas dilaksanakan dengan semena-mena gitu tanpa menghayati bahwa tugas itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang penuntut ilmu gitu. Ya, tadi ada menyampaikan ya tentang betul ya yang dibilang Ustazah Julia itu sebenarnya niat ya, niat kita menuntut ilmu itu apa gitu. Kalau misalnya udah dari awal itu udah bener, ya insya Allah kedepannya Allah kuatkan gitu kan untuk menuntut ilmu kedepannya itu supaya tetap lurus jalannya, tidak main-main, tidak melenceng kemana-mana gitu. Nah makanya salah satu di antara uh, usaha seorang hamba itu kan kalau misalnya dia sudah berniat kemudian dia berusaha, otomatis dia bertawakal dan terakhir dia lagi berdoa gitu kan. Jadi tidak ada yang mengubah suasana hati seorang hamba itu kecuali ya Allah yang membolak-balikkan hati dia. Jadi niat itu memang harus sering-sering diperbaharui terus gitu kan. Dan seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita ya, apalagi setiap ya kayak dulu kita mungkin upacara Senin pagi ya. Nah, itu sering uh, guru-guru kita itu sering apa namanya mengulang-ulang terus sampai nggak bosan ya, sampai sampai Upacara gimana Senin ya, pagi ya, setiap pertemuan tuh selalu ya, setiap pertemuan upacara pagi itu mesti niat niat dan niat. Nah saking pentingnya upa- gitu. itu tolong jelaskan upacara Senin pagi maksudnya apa, nanti yang mendengarkan nggak ngerti. Iya jadi dulu kalau di sekolah anak dulu pas SMP dan SMA itu setiap Senin pagi itu ada apel pagi ya, jadi kayak semacam ya baris berbaris ya, seperti kewajiban biasa di hari Senin pagi di seluruh sekolah gitu kan, kita ada yang namanya Kalau uh, kita apel pagi. apel, apel paginya tausiah gitu ya, maksudnya Ya, ada kajian apel paginya kita ada untuk tausiah gitu. Jadi tausiahnya itu ya tidak jauh-jauh dari menyinggung masalah niat kita belajar gitu. Niat kita belajar di sekolah tuh apa, perbaiki niatnya gitu. Apakah mau main-main gitu kan, atau misalnya cuman sekedar sekedar gurau gitu. Ya, kadang orang itu kalau niat misalnya disuruh untuk ingat lagi niatnya bagaimana gitu kan, atau tolong perbaiki lagi niatnya, itu sepertinya orang itu cepat akan ingat, sadar bahwa niatnya salah atau dia sudah melenceng dari arah ini. Mudah dia untuk memperbaiki lagi kembali niatnya. Cuman yang menjadi eh, apa istilahnya, musibah terbesar bagi seorang penuntut ilmu itu adalah ujian. Jadi ketika dia udah dapetin ujiannya dia langsung drop. Itu tuh kesalahan yang terjadi di para penuntut ilmu kebanyakan. Padahal eh, kita menuntut ilmu tuh pasti akan dapetin ujian. Kalau misalnya kita nggak siap dengan ujian, berarti kita apa tuh istilahnya ya? Karena kita menuntut ilmu ini kan memang harus dapetin ujian-ujian gitu ya. ya, Cuman ketika sudah dapetin ujian, dia langsung tidak bersedia, tidak menerima, bahkan merasa terzalimi. Balik namanya seni dalam iya seninya di ada dalam memang ada yang seperti itu. kalau boleh lebih gitu kan. Padahal Kalau ujian ini sebenarnya bukan, kalau misalnya dipikirkan mungkin iya terpikirkan ya kan. Cuman hmm, uh, ujian ini kan sebagai untuk uh, apalagi pembelajar itu kan memang dia harus diuji supaya seberapa paham dia terhadap ilmu yang dia punya, yang dia kuasai gitu kan. Kalau dia misalnya bagus penilaiannya di dalam ujian itu ya berarti alhamdulillah, berarti dia paham dengan apa yang dia punya gitu kan, dan lebih bagus kalau dia praktekkan gitu. Tapi kalau untuk orang apa anak-anak yang merasa kurang nilainya dalam ujian atau apa, ya mungkin dia harus kembali mengecek lagi niat dia sebenarnya gimana gitu. Ketika tolabul ilmi itu ketika dia belajar itu niatnya apa gitu kan. Apakah untuk main-main gitu. Maksudnya dia nggak serius kah belajarnya gitu sampai ketika ujian pun dia kebingungan gitu karena dia mungkin dari awal dia tidak niat kan, kita nggak tahu ya wallah alam bisawab, orang-orang kan apa masing-masing orang kan nilainya apa namanya niatnya kan berbeda-beda gitu. Jadi uh, kalaupun gagal di ujian dan dia sudah berusaha ya itu berarti memang qadarullah gitu kan, takdir Allah gitu kalau misalnya itu. Yang jelas Allah kalau kan melihat prosesnya gitu. Terus justru kalau tadi Afwan sama yang Anda maksud dengan ujian itu maksudnya adalah eh, ujian ujian dalam segi rintangan-rintangan. oke okay. Rintangan-rintangan dalam belajar. Misalnya kayak tiba-tiba dia masuk sekolah atau masuk ke suatu fakultas, masuk ke suatu kampus, tiba-tiba dapatkan partner
yang sejurusan dengan dia orang-orangnya bukan yang dia suka, atau mungkin dia nggak suka sama dosennya gitu kan, Hmm. atau aturan-aturan dari sekolah yang dia tidak terima, itu kan salah satu ujian-ujian deh, keluh Ya, kesahnya ya. para penuntut ilmu nggak enak gini-gini, padahal itu ujiannya gitu loh, Oh, yang ujian maksudnya rintangan. Oke. ya Sebenarnya yang rintangannya Anda sampaikan tadi Anda kira ujian itu ujian kayak ujian sekolah, ujian itu ujian ujian formal. Oke, berarti Anda salah tangkap, tapi oke lah. Oke, nah berarti maksudnya itu ujian juga. ini tantangan dan rintangan yang harus dilalui seorang talibul ilmi gitu Iya, ya. benar. Ya, itu dia yang tidak siap kebanyakan diterima oleh para penuntut ilmu. Misalnya kayak kalau kita di kampus misalnya eh, skripsi, tiba-tiba dosennya nggak terima, harus ulang lagi, ya kita mau tidak mau harus ulang gitu kan. Iya, betul, betul. Pasti harus kita bilang itu dosennya bla 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 gini 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 gini, inilah dia namanya rintangan. Dan kita seharusnya sebagai seorang penuntut ilmu itu ketika mendapatkan rintangan dalam thalabul ilmu itu kita coba berpikir sejenak, muhasabah sejenak gitu kan ya. Ini sebuah keluh kesah yang saya alami di dalam menuntut ilmu kali ini. Apakah kiranya mungkin ini frekuensi kadar kadar apa eh, sedihnya kita atau susahnya kita tuh udah sebesar apa sih gitu? Kalau misalnya udah sangat-sangat besar, justru harusnya kita bangga. Berarti Allah sudah letakkan ujian yang sangat dahsyat gitu kan ya. Kan semakin besar ujian, maka bukti bahwa orang itu semakin sanggup gitu kan Iya, ya. betul, betul. Nah, bukan membuat kita malah jadi kayak futur down gitu. Ini Iya, yang sering terjadi. Mungkin kayaknya 1 banding 1000 itu yang kita dapetin seorang penuntut ilmu yang dia paham hakikatnya ujian. Sama lah istilahnya hakikat berumah tangga. Semakin bertambah umur rumah tangga itu semakin berat. ya rasanya rasanya kenapa saya dulu ketemu dengan kamu gitu kan ya. Iya, iya. Oke, Saking oke. udah nggak Iya, terimanya lagi ujian di dalam rumah tangga ya. Tapi itulah yang namanya seni seni kita di dalam berumah tangga atau seni kita di dalam talabul ilmi. Ketika udah di titik terendah, justru harusnya di titik terendah itulah kita tuh bangkit gitu. Bukan ketika kita udah kayak kita dulu uangnya banyak, tiba-tiba Allah berikan jatuh miskin. Nah itu harusnya yang kita syukuri, kita udah berada di titik yang sangat tidak di luar apa di luar dari nalar kepala kita gitu kan. Kenapa bisa-bisanya dari yang dulunya punya miliaran sekarang cuman punya gopek? iya, Bukti bahwa Allah tuh begitu cinta dan sayangnya, tahu bahwa kita tuh sanggup gitu sampai Allah berikan rezeki yang sangat minim sekali. iya. Seorang penuntut ilmu harusnya mikirnya sampai ke sana. Ini baru dikritik oleh guru atau dosen atau ada teman yang gini itu udah Udah aneh down, lagi. udah Iya. ya nggak semangat lagi, udah futur gitu kan. Sebenarnya masalah futur ini kayaknya banyak yang salah artikan ya masalah futur. Kalau yang Nah, Anda dapatkan ya, masalah futur ini sebenarnya futur itu dia eh, menurut semangatnya di satu ibadah, tapi dia harus bersemangat di ibadah yang lain. Itu sebenarnya dimaksud dengan futur. dan terkadang futur itu tuh orang salah ngerti kan. Sebenarnya dia tuh futur atau malas beda Nah, nih cara ya itu dia. beda Kadang banget. orang malas tapi berlindung di balik kata futur, biasanya gitu. Ya benar. Nah, Karena kalau futur itu kayak anak pahami ya, futur itu tuh kayaknya nggak tiap waktu, nggak dempetan jedanya. Bener ya. nggak itu? Kayak misalnya pekan ini futur, pekan depan futur lagi itu rasanya malas bukan futur gitu lah. Karena Wah, seorang penuntut ilmu kalau dia futur itu tuh kayak durasinya jangka panjang gitu. Maksudnya semester ini futur, semester besok aman, semester besok lagi baru kambuh lagi. Karena emang niat perjuangan thalabul ilmi ya. Kalau tiap bentar futur itu malas jatuhnya sih bukan ya? ya futur, Bisa malas yang yang namanya futur tuh kan masa kosong. Kan masa kosong kan nggak mungkin terus-terusan gitu kan. Futur tuh kan kalau diambil dari apa namanya, dari secara bahasa kan dia diambil dari kata fatroh. Fatroh itu kan artinya masa kosong. Jadi masa kosong tuh apa namanya, kalau makanya tadi Anda sampaikan kan kalau futur itu sebenarnya dia dia males atau lagi turun semangatnya di satu nilai ibadah, tapi dia harus bersemangat di nilai ibadah yang lain gitu. Nah, misalnya dia futur di tentang ketika dia menuntut ilmu gitu kan. Misalnya dia kalau Ana agak menurun semangatnya di pelajaran ini, cobalah Ana cari kegiatan yang mungkin bisa mendongkrak semangat Ana untuk Ana belajar ini lagi gitu. Harusnya seperti itu karena gitu futur. ya, kalau orang Saya bisa mungkin memastikan. kebanyakannya apa kebanyakan orang itu menganggap futur tuh ya benar-benar males dari semua kegiatan gitu ya. Iya, kalau itu Jadi, memang mau males aja udah gitu. Gak usah dibalik kata futur ya. jadi kayak udah tepar aja, baring aja gitu. Padahal sebenarnya ya kita bisa mencari celah yang lain gitu kan. Ya, ya. Kan benar-benar free dari
Ana pernah dengar ada seorang yang bilang, dia bilang Ana itu pernah futur 1 tahun. Itu Ana kaget loh dia bilang 1 tahun itu. Jadi maksudnya dia futur selama 1 tahun karena tidak diterima di sebuah kampus, nggak lulus gitu maksudnya. Mhm. Akhirnya nganggur kan, nganggur 1 tahun itu beliau bilang futur 1 tahun. Jadi futur 1 tahun berarti berapa hari itu 12 bulan futur dia nggak ngapa-ngapain gitu. Jatuhnya Mungkin mungkin ya mungkin yang jauh. bercerita ke Ustazah Heliah ini mungkin belum terlalu paham. Maksudnya futur, mungkin dia makna futur itu dia taunya mungkin nurun semangat, tapi nggak tahu lanjutan maksud dari futur tuh apa gitu. Ya, Oh, rasanya tidak pantas dikatakan mungkin salah futur mengerti. harusnya. Gimana? Harusnya tidak dikatakan futur gitu ya Iya, maknanya. ya mungkin. Nah, mungkin anggaplah sedih karena tidak lulus di suatu kampus Nah, yang kita ya, inginkan. sedih mungkin iya, Jadi tapi sedih aja. kalau futur kayaknya kurang tepat nih kayaknya ya untuk masalah istilah futur. Futur setahun itu gimana ceritanya? Masa dia nggak ngapa-ngapain? Nah gitu, maksudnya apa? Tapi mungkin ya beliau belum sampai mungkin ilmunya maksudnya futur itu seperti apa gitu. Jadi mungkin salah mengartikan kalau futur itu sama dengan malas itu berbeda. Malas itu beda lagi. Kalau malas itu memang sifat nggak bagus lah gitu kan. Dan kalau futur tuh apa seperti insya Allah kita seorang apa namanya pengajar ya Ustazah Salma ya. Jadi maksudnya seorang pengajar itu kalau dia sudah lama nih apa bermuamalah dengan muridnya pasti insya Allah dia tahu ini murid ini memang futur atau tidak. Benar nggak Ustazah Salma? Hmm. Kita bisa Ya kita bisa ngerasain gitu ya kayak iya kita bisa turun merasakan semangat orang turunnya gitu, naik turun semangat murid tuh kita bisa ngerasain gitu. kita, Anak kita bisa ini, merasakan nah, di mana apa di mana eh, di mana sumbu dia letihnya atau di mana memang dia memang futur nih anaknya. Atau kamu mau bohong futur kayak manapun saya tahu kamu tuh bukan futur tapi kamu iya benar 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 cuman benar. yang tidak enaknya tanggapan balasan murid biasanya apa? Ustazahnya sok tahu atau ustazahnya apa namanya nggak pengertian ya gitu kan biasanya orang-orang suka Hmm. sampaikan itu gurunya nggak pengertian gurunya terlalu berlebihan terus sebenarnya kita tuh paham siapa yang benar-benar futur siapa yang sebenarnya tuh dia tuh males jangankan kita mungkin teman aja kayak yang ngerti tuh ini temennya sebenarnya nggak futur tapi memang malas Memang orangnya. males, lagi males aja gitu, tapi mungkin Hmm. dibahasakan halusnya futur gitu ya. Oke. Oke. Oke, kembali ke apa tadi? Kita kan Topik berbicara tentang masalah talibul ilmi ya kan. Nah, memang talibul ilmi itu kan menuntut ilmu itu kan pekerjaan yang sebenarnya kalau dalam suatu ungkapan ada yang bilang menuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Maksudnya tuh minal mahdi ilal lahdi gitu kan. Ini ungkapan ya, bukan hadis. Nah, ini banyak yang menjadi salah kaprah di kalangan masyarakat luas kalau misalnya ini termasuk dari salah satu hadis. Tapi bukan. Minal mahdi ilal lahdi ini kalau nggak salah ini suatu ungkapan gitu. Hanya ungkapan saja. Jadi memang menuntut ilmu itu memang kita dari kecil gitu. Dari kecil dari kita bayi itu aja kita sudah menuntut ilmu. Maksudnya gimana gitu yang dari bayi itu ya kita nangis. Kita kan bahas bayi kan cuma bisa nangis, merengek gitu kan. Tapi itu Ya, semua kan uh, ilmu dari Allah gitu kan, ilham dari Allah kepada kita pas masih kecil. Kalau kita ingin sesuatu, dengan kita menangis orang tua kita paham, oh mungkin dia lapar, mungkin dia ngantuk ya, atau dan sebagainya. Itu kan kita menangis, kita merengek itu kan juga apa namanya kayak semacam ya ilham gitu, ilham dari Allah untuk anak kecil supaya orang tuanya paham, orang tuanya ngerti kalau misalnya anak itu kayak membutuhkan sesuatu. Itu kan kita menangis merengek itu kan ilham, itu kan juga termasuk ilmu gitu. Nah apalagi pas kita udah besar kita udah paham dengan apa namanya kita paham dengan perkataan orang, apalagi kita udah masuk ke jenjang pelajar gitu kan. Nah jadi memang ya selama sepanjang hayat kita hidup itu kan isinya memang diisi dengan ilmu gitu kan, apalagi kita seorang muslim yang kalau disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan sama imam muslim ya apa namanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, dan di dalam riwayat yang lain fardhatun ala kulli muslim wa muslimatin. Nah, gitu jadi memang kalau misalnya untuk masalah menuntut ilmu itu baik kita yang muslim maupun non muslim itu sebenarnya
keharusan. Kalau menurut Ana ya, kalau misalnya manusia itu nggak punya ilmu, nggak bakal nggak bakal ada kehidupan di bumi ini, nggak bakal ada kehidupan. Jadi Benar nggak sih? membuktikan bahwa kita itu bodoh ya kan ya Ya, asalnya. benar, benar, Kita harus belajar terus. Nah, benar. Karena kalau nggak ada ilmu, nggak ada yang nuntun kita gitu kan. Karena apa-apa tuh semuanya butuh ilmu. Kita makan, makan tuh kita jalan itu, nah habis itu kita ngambil makanan, kita makan itu kan semuanya butuh gerakan-gerakan yang kita pelajari itu kan adalah gerakan yang di apa namanya yang dilakukan bertahun-tahun ya kan dari kita kecil sampai kita besar sampai tua gitu kan itu semuanya dengan ilmu juga gitu jadi semua semua ya aktivitas kita setiap hari itu berbarengan dengan ilmu kalau bahasanya korinnya gitu korinnya manusia itu ilmu gitu jadi semuanya diiringi dengan ilmu mau kita makan mau kita belajar apalagi kita pas belajar kita berbicara dan yang lain-lainnya gitu nah itu semua berhubungan dengan ilmu. Kalau menurut Saza sendiri gimana? Kira-kira maksudnya tuh yang tadi Anda sampaikan uh, relate nggak atau kayak nyambung gitu nggak tentang masalah dengan topik ini? ini kita sedang berbicara tentang tolabul ilmi itu apa sih sebenarnya gitu ya, Nek? Ya benar. Pembahasan tentang ini kan ya. Ya ya benar. Ya, eh, apa namanya? Soh benar lah yang Ustazah Salma sampaikan tadi itu kurang makna dari eh, apa sih sebenarnya tentang menuntut ilmu. Paling eh, kalau Ana sih mengatakan tolabul ilmi itu eh, bagaimana ya? Dia sampai kapanpun tidak akan pernah selesai-selesai. Ya, istilahnya kalau anak zaman sekarang mungkin eh, kayak kita lah dulu mungkin kalau kita SD kelas 6 tuh udah kayak nunggu-nunggu tuh kapan SMP. Ya. Kemudian 3 SMP nunggu-nunggu kapan SMA. Kelas 3 SMA nunggu-nunggu kapan kuliah. Aku udah merasa bebas, aku udah merasa dewasa. Jadi Hmm. kayak udah bisa merantau gitu. Ana ngerasakan tuh di teman-teman Ana waktu SMA dulu. Maksudnya momen-momen itu tuh kayak ditunggu-tunggu sampai hakikat orang penuntut ilmu tuh jadi hilang. Karena kayak kayak kalau kita kan dulu di asrama gitu kan ya Kak, apa Hmm. asrama. Maksudnya karena ada aturan di asrama, katanya kayak berharap kapan ini dimasuk kuliah gitu kan. Kebebasan maksudnya sampai orang itu lupa tentang hakikat menuntut ilmu karena kita tuh patokannya di Indonesia tuh SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, setelah kuliah tuh bebas. Maksudnya tuh mengatakan makna bebas yang sering dikatakan oleh anak-anak eh, penuntut ilmu, maksudnya oleh para penuntut ilmu gitu, yang mengatakan bebas habis ini bebas. Sekarang udah kuliah, udah bisa merantau kemana, udah bisa megang uang sendiri, udah bisa naik pesawat, bla 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 dan lain-lain, sehingga Benar. hakikat dia sebenarnya pergi merantau untuk talabul ilmi itu nggak terselipkan di niatnya gitu ya. Ya apa ya Jadi tidak terrealisasikan karena uh-uh. udah terfokus dengan hal yang lain gitu dia tidak fokusnya ke tujuan dia gitu pas mungkin kalau Nah, dia di kerantau tuh tujuannya dia apa gitu kan akhirnya apa? Sibuk sibuk mencari kampus, sibuk mencari sekolah mana yang terfavorit, mana yang paling bagus, tanpa memikirkan apa sih tujuannya saya telah boleh mengambil jurusan ini gitu kan? ya benar Apa sih gitu? Itu tuh banyak yang yang sering lupa ya yang sering lalai mungkin masalah dia mungkin tujuan awalnya pertama menuntut ilmu tapi dikarenakan kadang malah yang seperti itu karena ikut-ikutan teman kadang bahkan kadang niat itu nggak tersampaikan loh Kak. Maksudnya tidak tersampaikan di niat kita bahwa saya mau kuliah ke apa namanya ke luar negeri misalnya, nggak hmm. tersampai, tidak terbesit sedikit pun niat bahwa saya mau thalabul ilmi gitu, melainkan yang terbesit saya mau kuliah, bukan terbesit bahwa saya bismillah saya mau kuliah atas izin Allah, maksudnya saya mau kuliah untuk menuntut ilmu, untuk mendapat keberkahan, untuk saya akan lebih menjadi paham akan bagaimana Islam dan lain-lain, bagaimana hukumnya ini dan itu gitu Benar-benar gitu. banyak yang lupa banyak sebenarnya ya fenomenanya banyak yang lupa ya tujuannya dia gitu tuh apa sih gitu kan Sama dengan tujuan kita hidup, bahkan orang nggak ada yang tahu apa tujuan kita diciptakan. ya kalau hidup kalau di kalau kita mau boleh nyampaikan dalil ya hidupnya kita Ya, udah sih kalau apalagi muslim ya iya. udah Nah, pada Allah dan banyak yang lupa bahkan tidak tidak sedikit yang lupa kalau misalnya hidup ini bakal berakhir gitu. Kita kan bakal meninggal bakal
wafat dan ada kehidupan selanjutnya di akhirat nanti kan. Tujuannya aja orang udah lupa, bahkan ada yang nggak tahu tujuan kita Nah, diciptakan, ya kan? gitu. Tujuan diciptakan tuh untuk ibadah ya. Ya, Seperti kita cari rezeki, uang itu hanya tambahan supaya perjalanan hidupnya berjalan gitu kan ya. ya benar. Kayak Nah, diibaratkan kita tuh di dunia ini kayak musafir gitu kan. Jadi nah, dengan menuntut ilmu tuh perjalanan tuh ada bekal yang bisa kita bawa nanti gitu ke akhirat. Kan kita musafir, kita lagi berhenti di suatu perberhentian menuju kampung gitu, menuju kampung halaman nih kita sebagai seorang muslim ya kini kampung halaman kita akhirat gitu kan. Kalau mm, nggak pilihannya surga ya neraka gitu. Jadi apa namanya kalau ingin mencapai jalan yang sulit dengan menuntut ilmu inilah mungkin dan kita mencari ridho Allah gitu kan. Nah, insya Allah atas izin Allah atas rahmat Allah bisa jadi kita masuk surga gitu. Jadi mm. memang harus betul-betul dilihat lagi ya banyak banyak ya tidak hanya apa namanya tidak hanya sebagian orang tapi kebanyakan orang banyak yang lupa dia masalah menuntut ilmu tuh niatnya terkadang tidak lurus ya jadi kita memang harus banyak-banyak berdoa gitu kan supaya Allah selalu tetapkan hati kita untuk apa namanya selalu meluruskan niat kita mengingat lagi kembali tujuan kita tuh menuntut ilmu itu apa ya kalau Memang misalnya tujuannya membanggakan orang tua misalnya gitu kan membanggakan orang tua ya itu boleh tapi itu salah satu dari tujuan kita salah satu dari, ya bisa masuk salah satu dari tujuan niatnya, tapi memang utamanya adalah hakikat dari talabul ilmi yang tadi gitu kan. iya, gitu. Oke. Oke okay. uh, ya terkait masalah talibul ilmi ya kan jadi uh, talibul ilmi ini kan atau penuntut ilmu tuh kan banyak ya statusnya kayak mahasiswa atau siswa SD SMP SMA bahkan orang-orang yang kerja itu juga mereka sebagai masih juga sebagai pelajar setiap apalagi ini kalau bisa dibilang kayak profesi ya kan. Nah profesi itu kan mesti ada etikanya kan, ada kode etik ya kan. Kayak apa sih syaratnya dia sebagai talibul ilmi itu gimana gitu. Terus kemudian ketika dia menjadi talibul ilmi itu adakah etika yang perlu diperhatikan gitu kan. Etika apa sih yang harus kita penuhi sebagai talibul ilmi itu apa gitu. Kalau menurut saya sendiri gimana? Nah, mungkin bisa disebutkan beberapa gitu tentang etika seorang talibul ilmi itu gimana? Etika. Ya, kayak adabnya ya, mungkin adabnya. Adabnya mungkin ini sering disebutkan juga memang sebagai di oleh ustaz kita, guru-guru kita, tapi kan gak ada salah kita ulang. Ya. eh Adab dalam talabul ilmi itu banyak pastinya kan ya yang harus kita, bahkan sekarang tentang adab, kita kalau ngomongin adab, adab itu sebenarnya wajib atau tidak gitu dulu saya kamu. Adab itu kira-kira wajib atau tidak untuk dilaksanakan. Sampai apakah hukumnya sampai dikategorikan haram kalau kita tidak melaksanakan adab gitu? Hukum adab. Ya tentu tidak sampai dikatakan kamu kalau nggak melaksanakan adab ini kamu jadi berdosa, nggak sampai begitu kan ya? Tidak serumit itulah Islam menuntun, maksudnya kamu kalau tidak beradab kamu berdosa, kamu begini kan, tidak begitu kan? Ya, tidak. Tapi tentu dengan kita beradab itu akan menaikkan derajat kita gitu kan ya, Ya, dan akan betul. mempermudah urusan kita di bidang itu gitu. Jadi terkadang eh, kita tuh terlalu berambisi tinggi akan tolabul apa akan tuju apa akan program pendidikan yang sedang kita ambil, sampai kita lupa dengan adabnya, dan terkadang kita dapat nilai jelek atau ataupun dapatin rintangan-rintangan dalam thalabul ilmi tanpa kita sadari, sebenarnya rintangan-rintangan itu datang dari adab kita yang jelek terhadap thalabul ilmi, ya kan? Betul. Jadi kayak misalnya eh, dia ingin paham dengan ilmu itu, tapi gimana caranya dia mau paham dengan ilmu itu? Uang bukunya juga dilempar-lempar misalnya, atau buka bukunya main cabi-cabi, itu kan salah satu adab ya. Bagaimana ilmu itu mau melekat di hati kita? Atau bagaimana dia dapetin keberkahan ilmu kalau dianya saja tidak sopan dengan gurunya, membantah atau buang muka. Ini biasanya lagi yang benar-benar jauh sekali dengan etika dan adab. Gimana dia mau bisa berkah ilmunya kalau dia dengan teman-temannya aja bagaimana begitu kan? Bagaimana dia bisa mendapatkan faedah dari ilmu itu kalau dia aja masuk ke dalam kelasnya aja pakai apa namanya, dongkol-dongkolan. Ini kenapa jamnya begini? Ini banyak kan kita suka gitu kan ya, banyak ngeluhnya daripada kita banyak
bersyukur bahwa Allah udah berikan kita kesempatan untuk bisa belajar. Orang banyak yang sampai sakit nggak bisa, atau rezeki terhalang, jadi nggak bisa lagi untuk thalabul ilmi. Jadi kalau tentang adab dibahas ya adab itu semuanya gitu kan. Ya, Adab dia dengan guru, adab dia dengan teman, adab dia dengan halakoh itu sendiri, adab dia dengan buku yang sedang digunakan, adab dia dengan waktu terhadap halakoh itu, ya kan? Kemudian adab dia bagaimana menjaga si ilmu tadi. Jadi gak sekedar kayak dengerin habis itu keluar dari halakoh nggak apa lupa lagi dilupain materi hanya sekedar untuk dapetin nilai, hanya sekedar untuk dapetin perhatian dari guru. Adabnya itu banyak lah yang kalau kita rincikan tentang adab ya, talabul ilmi. benar. Adab tuh kalau kita bicara masalah adab tuh semua ya, semua semua kelakuan ya atau semua perbuatan kita itu semuanya mesti bersangkut pautan dengan adab. Karena siapa sih orang yang nggak suka dengan orang yang beradab, gitu kan? Hmm. Ya orang yang beretika. Jadi apalagi kita sekarang membahas tentang tolabul ilmi yang mana itu termasuk profesi yang mulia gitu. Jadi kalau misalnya dia udah benar niatnya, kemudian juga dia sudah memperbaiki apa namanya tata keramanya, kemudian dia juga mengikuti adab-adab ya yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika dia menuntut ilmu, ya insya Allah, Bismillah, nggak ada salahnya ilmu itu bakal berkah sama dia gitu. Hmm. Jadi memang adab itu sangat penting memang ya, etika itu sangat sangat penting. Dan apa namanya penghormatan paling tinggi itu ketika dia menuntut ilmu adalah dia hormat terhadap ilmu itu sendiri. Ya, maksudnya tadi Hmm. perlakuan dia terhadap apa namanya disiplin waktu ya. Karena ilmu itu dia tidak bakal mendatangi. Tapi dia Kalau tidak kita tapi dia datang. didatangi, benar ya. Karena Anda lupa ya ini apakah termasuk dari asar sahabat atau hadis. Kalau kamu datang setengah hasta, maka ilmu itu akan menjauh darimu satu depa. Enggak, bukan, apa? Kalau kamu mendatangi si ilmu itu dengan setengah hasta, ya, maksudnya itu kita ada usaha gitu, maka ilmu akan mendekatimu satu depa. Mana sih lebih panjang? Satu depa itu berarti kayak lebar tangan kita ya semuanya. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa ilmu itu dia ingin melihat effort atau usaha kita untuk Hmm. nah Ini nih dia mendatanginya. kembali tadi ke apa? Kembali tadi ke pasal kita penjelasan tentang hakikat talabul ilmi itu dia karena rintangan. Ketika udah dapetin rintangan itu orang malah mundur padahal itu momen Allah ingin lihat kita. Ya kan? Ya, Seperti tadi supaya bisa dapatkan yang lebih lagi daripada satu hasta tadi itu kan sebenarnya lu gitu ya. ya, Allah pengen lihat kita dulu sama kan seperti doa juga ya sama kan ada yang tidak diterima, maksudnya tidak dikabulkan doanya atau Allah perlambat jawabannya. Sebenarnya tujuannya bukan karena Allah perlambat, barangkali mungkin Allah tuh pengen lihat kita tuh lama-lama meminta ya kan. ya, Tapi betul. kitanya aja nggak sadar diri, Gak kitanya tuh sabar, yang gak udah sabar. baperan Ya. duluan ya, yang udah Ini saya merasa begini paling instan. terzong, ya saya nggak sanggup lagi belajar gitu. Saya udah penat dengan eh, kelas ini, dengan dosen ini begitu. Ya, Ya benar itu hadisnya sangat masya Allah. ya. Hadis itu asar atau hadis bersama. Ah, Tapi itu mirip dengan iya, itu tapi mirip dengan seingat Anda arba'ah. ini riwayat sahabat, tapi qadarullah Anda lupa. Tapi yang jelas yang pernah Anda dengar ya, semoga Ustadz yang menyampaikan Allah jaga, hafizahullah. Nah, itu beliau menyampaikan kalau misalnya ilmu itu memang tidak bisa tidak didatangi. Karena kalau dia tidak didatangi, dia akan menjauh. Makin lama kita makin nggak punya kesempatan untuk mengejar ilmu itu sendiri. Tapi kalau kita mendatangi, ya, maka ilmu itu akan mendekat dengan sendirinya. Karena uh, apa namanya ilmu itu kayak layaknya binatang buruan, ya kan? Binatang buruan yang lepas, yang liar, yang nggak bisa tidak mungkin kalau kita tidak mendatanginya, dia akan mendatangi diri kita itu nggak mungkin. Ya. Sama seperti Dan, itu. dan bagaimana susahnya mendapatkan binatang liar gitu ya. Iya benar sekali banyak kan Makanya, rintangannya kan, tantangannya yang harus jadi memang rintangan inilah yang harus dilalui. Gimana? ah, kita dan kita semua tuh harus paham ya maknanya rintangan itu. Kalau kita sudah meniatkan suatu thalabul ilmi, kita harus tuntaskan, selesaikan karena itu bukti bahwa kita tuh serius dengan ilmu tersebut gitu kan. Itu akan menjadi nilai poin tentunya bagi Allah juga untuk menilai kita seperti apa sih kesungguhannya dia di dalam thalabul ilmi.
Nah, nah untuk masalah adab dan juga tadi kita juga sudah membicarakan tentang masalah talibul ilmi, apa sebenarnya talibul ilmi itu, kemudian eh, apa namanya, kalau misalnya kita sebagai talibul ilmi itu memang harus memiliki adab yang baik supaya ilmu yang kita pelajari, usaha yang kita keluarkan, waktu yang kita pakai, tenaga yang kita gunakan itu diterima di sisi Allah gitu, niat kita gitu. Karena kan Amin. talibul ilmi ya, talibul ilmi itu kan tolaba yatlibu ya kan, ya, tolaba yatlubu, Meminta. dari kata meminta ya, meminta, menuntut ya. Kemudian ilmu, ilmu itu kalau secara bahasa Arab dari kata alima ya'lamu ilman, artinya ma'rifatu wal idrak, pengetahuan dan pengetahuan dan ilmu atau mengetahui. Jadi untuk masalah talibul ilmi ini memang sangat urgent sekali. Ya, jadi harus sering-sering dimurojaah, sering-sering diingatkan ya. Kita bicara bincang-bincang kayak gini kan mungkin sebagai pengingat gitu kan, pengingat kita bahwa sekarang kita tuh masih dalam status seperti itu dan akan sampai kita tua pun kita masih talibul ilmi gitu. Kalau misalnya Allah berikan umur kita panjang gitu, sampai kita tua nanti kita punya cucu kita talibul ilmi gitu. Betapa banyak orang yang sudah tua ya dikarenakan dia menyesal ketika masa mudanya, akhirnya ketika masa tua dia ingin menuntut ilmu udah nggak bisa sekuat ingatan ketika dia pas muda gitu. Jadi ilmu ini adalah, menuntut ilmu itu adalah berkah dari Allah bagi orang-orang yang mendapatkannya gitu. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa mendapatkan status sebagai talibul ilmi. Nah, anak tuh seperti itu sih. Ya. Mungkin sedikit tambahan tentang adab. Tadi Ana mau ngomong tapi Ana lupa tadi adabnya apa. Ya, Seperti adab apa namanya? eh Adab yang paling simpel sekali itu terhadap buku gitu. Apa namanya? Biasanya kita tuh kalau eh, kelasnya mungkin duduk di lantai gitu ya. Itu kan buku tuh suka ditaruh di lantai. Emang kita duduk di lantai. Ini kan salah satu adab juga ya. Eh, Mana ilmu tuh harusnya lebih tinggi lagi. Apalagi kalau belajarnya berhubungan dengan Al-Quran tentang tentang misalnya ilmu-ilmu agama itu selayaknya kita dinaikkan. Ini salah satu adab kita terhadap ilmu juga. Dulu waktu mungkin karena itu masih kecil kali ya waktu apa di sekolah dulu kita seringnya lihat orang tuh kayak buku main lempar-lempar atau antara buku dengan kaki tuh kayak dempet gitu. Itu rasanya miris sekali ya sih adab yang tidak seperti apa ya, tidak di hmm, tidak menghargai. kehormatan pada hormatnya kita kepada buku tuh nggak ada. Mungkin kalau masih kecil bisa disampaikan, tapi kalau kita yang sudah besar ini akal kita insya Allah pasti paham lah secara fitrah ya kan, masa Ya, buku yang kita dengan kaki gitu. betul. Kemudian tadi Ustazah Salma ada nyinggung masalah sampai kapanpun kita akan tetap menjadi seorang talibul ilmi. Ya, Ana itu jujur Ana terharu sekali eh, kalau Ana dapetin talibat yang usianya itu sudah Sudah usia berumur, maksudnya itu sudah, umur benar. Ya itu ya, banyak sekali kan kita dapatkan para umat yang sekolah yang masih mau belajar. Jangankan ya nggak usah deh kita bahas tentang belajar dulu. Ikutin kajian aja. Itu udah jadi nilai plus. Kok dia bisa ikutin kajian sementara yang lain beralasan ngurus rumah, yang lain beralasan ngurusin anak. Ini dia bisa gitu, ya kan? ya, Apalagi kalau dia ngikutin ngikutin pembelajaran yang itu rutinitas. Kayak contohnya apa? Anak bahas tentang DLHW di apa pendidikan DLHW itu yang sudah dengan yang apa yang sudah berumah tangga bukan berumah tangga muda lagi, dia sudah bahkan mungkin bisa kita katakan seusia yang sudah layaknya punya cucu gitu kan ya sudah berumur gitu, tapi masih masih bisa-bisanya mereka menyempatkan untuk ikut program kuliah bayar lagi gitu kan, tentunya dia pasti bayar SPP anak-anaknya tapi dia masih ambil lagi eh, kelas lain gitu karena anak kalau berpikir apakah nanti ketika anak sudah di umur seperti itu semoga Allah panjangkan umurnya, apakah anak anggap anak bukan seorang pengajar yang seperti saat ini, mungkin anak berada di posisi beliau, apakah anak juga akan mengambil langkah untuk belajar di usia begitu kan kita tidak tahu ya, jadi itu benar, sebuah benar. sebuah Kita nggak selamanya ketakjuban jadi yang pengajar sekarang kan, karena masih, Mm-mm. Maksudnya itu sebuah ketakjuban yang itu pokoknya anak oh, kalau ngajar apa kepada ummahat itu rasanya lebih
rasanya lebih seperti ada rasa menghargai bahwa dia sudah berumur, kenapa masih mau belajar gitu, dengan Ana harus dapat cerita, mengeluarkan Ana biaya pernah dapat pendidikan. cerita nih dari salah satu ustadz kita ya, Ustazah Hilya, kita kan satu sekolah nih ceritanya. Beliau pernah sampaikan, eh mungkin Anda nggak perlu sebutkan ustadznya, tapi mungkin insya Allah nanti paham ustadznya siapa. Jadi beliau dulu mempunyai halaqah tahsin. Ya, jadi ketika beliau apa namanya, ketika Anda masih masa sekolah kan, SMA, dan Anda halaqah bersama beliau itu, beliau pernah bercerita kalau di antara salah satu peserta tahsinnya itu ada nenek-nenek umur 60 tahun dan beliau sudah hafal 10 juz. Bayangkan, 60 tahun nggak hafal 10 juz. Itu kayak kayak gimana gitu, sedangkan apa namanya, peserta yang lain ada yang masih 30, ada yang masih 40, itu nggak sebanyak itu hafalannya, dan 10 juz itu disetorkan semuanya ke ustadz ini. Berarti masya Allah, berarti emang menuntut ilmu itu memang tidak terhalang dengan umur gitu kan. Halangkan umur ya, itu lagi ke niat kita lagi ya. Ya benar. Kalau anak muda yang pengen belajar rasanya fine-fine aja, karena emang usia itu usia sedang mencari-cari ya kan. Ya betul. Entah untuk pekerjaan atau untuk memang kebutuhan. Tapi kalau Anda dapetin itu informasi nih ada yang mendaftar, tengok usianya, ya Allah, Masya Allah, dia masih mau belajar gitu. Iya Yang kan, ya masya yang Allah Anda gitu. pikir, iya, Nah, kalau misalnya kelasnya gratis masih oke lah ya. Ini kelas kan berbayar, berarti memperjuangkan gitu kan ya. Baik, kalau sampai ada kelas-kelas yang berbayar tapi mereka masih thalabul ilmi, apalagi kalau misalnya Afwan Ustazah Ana ada halakoh jam segini. Jadi itu membuat Ana semakin berpikir dia ada halakoh lagi ternyata. Bukan hanya di tempat ini, bukan hanya di sini, tapi ternyata dia ada jam-jam halakoh punya yang lain. Nah, punya gimana jam apapun. jadwal yang lain ya, masya Allah, berarti Iya, dia jadi mengikuti semangat. tidak hanya satu kelas ya, Masya Allah itu. Semoga Allah Ya. istiqomah Nah, umat-umat yang itu dan jadi kita mungkin nanti salah juga. satu bentuk etika ya, dia menghargai ilmu. Jadi Hmm. dia nggak memikirkan umurnya yang udah harusnya tuh, Atau bukan lagi gitu loh. Maksudnya tuh bukannya lagi nih eh, waktu dia untuk dibagi di rumah keluarga, kemudian dia masih menyempatkan untuk masuk kelas, itu kan berarti harus dipertanyakan. Ini kita yang muda-muda nih yang belum mengurus terlalu seperti orang-orang tua kita atau orang-orang yang sudah berumur, kemana semangatnya? Kalau misalnya udah kena putur, kata malas dibalik lindungan kata putur gitu, kemana atau bisa gitu ya. bisa juga para para ummahat itu ya belajar dari pengalaman gitu kan ya, belajar Ya, dari pengalaman maksudnya dulu ya, masa mudanya bagaimana, akhirnya ketika mereka sudah ngerti bagaimana berkahnya ilmu dan lain, akhirnya mereka memperjuangkan. Tapi ya itulah ya. suatu yang senang Nah, sekali juga, kalau yang belajar ya, itu adalah karena untuk juga wow, termasuk yang masya Allah, termasuk. pas Ana dengar cerita beliau Ustadz ini menyampaikan ada nenek-nenek 60 ngafal 10 gitu, Ana tuh kayak terdiam gitu, kayak ya Allah, 60 bisa ngafal 10 juz. 10 juz tuh banyak loh, banyak loh. Iya. Gimana ya? Maksudnya Itu kita aja hampir 10 juz nggak ah, kepegang ya, susah banget kan kalau kita aja megang 10 juz itu sampai harus apa kesal-kesal ke diri sendiri kapan lancarnya, kapan iya, gini-gini. benar. Dan ini lancar. Beliau sekali nyetorkan itu, alhamdulillah, kata kata dari Ustadz ya, dari cerita yang Ana dengar, jarang sekali salah. Kalaupun salah mungkin satu aja, satu dua dalam beberapa halaman, bukan dalam satu halaman. Dalam beberapa halaman itu cuma satu atau dua kali kesalahan. Udah, selebihnya ya lancar gitu. 10 juz. Jadi Ana merasa ketika Ana mendengar cerita itu, Ana merasa malu, ya Allah, Ana kayaknya masih kurang ini semangat Ana gitu. Dosa apa yang dilakukan sampai Allah bersumpah. Kayaknya nggak sebanding usaha Ana mendengar cerita dari beliau gitu. Dan Iya. mungkin memang tujuan Ustaz ini menceritakan kemarin itu sebagai penyemangat lagi gitu. Ayo, ini nenek-nenek bisa, kalian kok masih muda, udah putur gini, udah nggak semangat lagi mengurung-urung, ini gimana nih ceritanya gitu. Kemarin sih gitu ya. Jadi ya itulah, pokoknya tidak terhalang umur. Sama ini juga tadi tadi Ana mau sampaikan ini tadi di apa yang sebelumnya, tapi pas Ustazah Salma bilang masalah ada yang menyampaikan tadi itu Ana jadi teringat. Jadi ini masuknya ke adab apa namanya? Sama ini kita mungkin satu hal ketika itu eh yang namanya kita lagi hal tuh pasti ada lah ya teman yang satunya Masya Allah rajin, ada yang biasa-biasa aja, ada yang be aja, bodo amat gitu ya.
Iya nggak benar. peduli banget lah lancar nggak lancar atau apa terserah gitu. Nah ada momen waktu itu Ana dapetin kalimat ini rasanya 2 kali kalimat ini keulang di orang yang berbeda kayaknya. Atau satu kali Ana lupa. Pokoknya itu bukan pertama kalinya deh Ana ingat Ana mendengar kalimat itu setahu Ana. Atau mungkin Ana lupa kali ya gitu ya. Jadi Hmm. ada seorang teman salah satu teman kita itu yang beliau bilang eh, apa namanya kan kita setoran dengan apa Ustadz gitu ya kan. Eh, Ya. nah jadi eh, apa di sini Ana sampaikan bahwa waktu itu kita halakohnya berada di halakoh yang mungkin ya bisa dikatakan lah itu termasuk halakoh yang unggul. Jadi mungkin dengan kategori halakoh yang unggul tentu kita memiliki guru yang lebih unggul daripada yang lain gitu kan ya Ya. bahasa kasarnya Iya. gitu kan. Benar benar. Berarti Allah sudah berikan kita kesempatan untuk ini kamu mampu gitu. Nah, ada suatu saat momen ketika itu teman ini kayak kesel di dirinya dia, tapi kesalnya tuh di hadapan kita teman-teman pada dengerin gitu kan. Kenapa nih Ustadznya cuma gara-gara ini? Gak, Anda lupa itu sebabnya apa? Apakah beliau disuruh keluar sama Ustadz atau tidak diterima setorannya gitu. Pokoknya intinya dia kesal dengan Ustadz. Udah berusaha untuk melancarkan gini-gini tapi nggak lancar nggak dihargai sama Ustadz bla 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 beliau mengatakan seperti itu. Karena cuma diam ketika itu, maksudnya tidak ikut campur dengan obrolan karena emang itu kita lagi pada sibuk untuk merojah pribadi-pribadi, cuman ada yang lagi bercerita begitu ceritanya Ya. kan. Nah jadi dijawab sama eh, apa namanya. Nah yang jawab ini kalau tidak salah anak kakak kelas Ana, tapi Ana lupa siapa orangnya. Dan apakah benar kakak kelas atau teman Ana mungkin gitu ya, pokoknya orang lain lah Iya. itu. Iya, Nah, ya. jadi Saking banyaknya dikenal jadi kadang kita ya kecampur-campur gitu kan. Siapa ini? Nah, jadi jawaban beliau apa? Nanti nggak usah apa fokus dengan apa sih namanya apa bahasanya itu ya, nggak usah fokus dengan list tujuan kita pribadi. Sekarang kita kan punya list pribadi pula ya kan ya. Saya iya. harus apa harus hafal 11 juz bulan sekian misalnya Nah, gitu kan. benar. Kayak Nah, buat ada target gitu ya, list menargetkan pribadi. diri gitu. Nah, ada target pribadi gitu. Jadi jawaban beliau ini anti jangan fokus dengan target anti. Anti tetap bikin target, tapi jangan salahkan target dari guru pula gitu. Jadi maksudnya apapun yang Ustadz itu suruh perintahkan ke Anti lakuin aja gitu walaupun mungkin berbeda dengan target kita. Karena nanti insya Allah kalau Anti jalani semua apa yang Ustadz itu bilang, insya Allah lancar gitu. Itu karena kita lagi meroja, maksudnya Ana juga lagi meroja, jadi kayak dengarnya sambilan aja gitu. Cuman nyentak di hati, iya bener juga gitu lah ya kan. Jadi kalau Ustadz tuh suruh merojaah, ya udah merojaah aja. Kalau Ustadz tuh suruh jangan nambah dulu ya udah jangan nambah, nggak usah dipaksakan kamu punya punya apa target pribadi gitu. Nah, itu pertama kali Anda dengar. Yang kedua kalinya, Anda dengar lagi dengan orang yang berbeda. Dan orang berbeda ini orang yang tidak satu sekolah di tempat sebelumnya. Maksudnya beda sekolah lagi asalnya. Tapi dia ngomong dengan kalimat yang sama juga. Itu bikin Anda tuh jadi, ya bener ini gitu. Kita jadi maksudnya kita sebagai seorang penuntut ilmu itu ada target pribadi gitu kan. Pastinya ada gitu. Saya nanti Ya, mau tamat benar. umur berapa, saya nanti begini, itu boleh. Tapi jangan sampai adab kita kepada seorang guru tuh jadi hilang. Kita jadi sok lebih tahu daripada guru. Karena guru tuh hakikatnya dia ngerti kadar Ya, benar. kemampuan kita. Kadang kita bikin Benar. target, tapi sebenarnya kita nggak sadar bahwa diri kita tuh nggak mampu. Ya, Kebanyakannya gitu ya kan. ya, benar. Sementara guru Bahkan tuh ya. Mm-mm. Oke, itu ya, tuh dia boleh. salah satu yang harus dipahami seorang penuntut ilmu. Ana jadi sampai sekarang anak kadang kalimat itu pun anak pernah sampaikan juga ke Kalibat. Jangan Natuna paksakan untuk target itu dikejar. Karena itu sebuah motivasi bagi anak ketika pertama kali anak dengar. Memang benar, kita punya target, iya ya kita punya target. Tapi kita selalu memaksakan target kita tanpa kita mikirkan guru tuh punya punya cara pribadi pula untuk menyukseskan kalibatnya gitu kan. Bagaimana supaya muridnya lebih bisa. Kita dengerin aja, kita ikutin aja arahan dari mereka. Walaupun bahkan kita nggak bisa setoran sampai 1 bulan, kalau emang itu perintah dari apa mustaminya atau gurunya ya jalankan gitu. Selama kita pun melihat bahwa guru itu memang memang guru yang mampu untuk mendidik gitu ya, bukan hanya sekedar guru-guruan. Kamu udah merajah aja, kamu udah ngapal aja gitu. Ya bukan sekedar guru-guru sembarangan gitu kan. Ya begitulah maksudnya eh apa namanya? Adab kepada seorang guru bagaimana dia menghargai target dari guru itu pula.
Ya, gitu. masya Allah, benar benar sih, benar yang di Nah, apa namanya yang sudah sampaikan nih. Memang terkadang ya, seseorang yang melakukan suatu pekerjaan dia memang memiliki target, terutama talibul ilmi memang harus harus memang harus ya, harus harus ada target. Hidup aja ya, kan targetnya, kita mau masuk akhirat, mau masuk surga ya kan. Apalagi jalan menuju ke surga tuh ada target-target yang harus kita penuhi, itu betul ya. Contohnya ketika kita mempelajari di suatu halakoh halakoh Al-Quran mungkin, atau halakoh mutun dan yang lainnya, nggak masalah, memang bertarget tuh nggak ada salahnya gitu, tapi uh, apa namanya, jangan sampai dengan target ini kita melalaikan aspek yang lain gitu. Kayak iya, misalnya Ana pernah melihat ya, ini memang apa namanya, videonya tentang masalah mental, yang tentang apa namanya, salah satu dari apa namanya, kalau misalnya kita tuh terlalu obsesi, kalau bisa kita bahasakan ya, ada orang yang memang dia tuh teratur hidupnya, sampai saking teraturnya itu dia terobsesi dengan to do listnya, atau apa listnya itu loh, yang kayak target perhariannya itu, kalau dia nggak ngerjain dia ngerasa apa namanya, bersalah terhadap dirinya sendiri. Nah ini yang nggak bagus. Atau kalau misalnya pun dia tidak merasa bersalah dengan ini, dia menyalahkan faktor dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan itu gitu. Contohnya tadi nah itu. itu juga benar. Iya, Nah, jadi itu bahaya gitu. Jadi kalau misalnya dia memiliki target, ya sudah, dia buat target, kemudian bagaimana dia bisa menjalankannya, ya udah, mengalir gitu aja, minta bantuan sama Allah. Apalagi kita ya, muslim, doa gitu. atau dengan sharing bisa juga kali Nah, kan ya. sharing juga bisa, bisa. Ya, Iya, jadi kayak misalnya kita nih seorang thalabul ilmi itu ada target. Ya, anak pribadi pun punya target yang sama juga pasti punya iya, target itu. Ketika target kita tuh di hadapan guru kita ternyata sangat berbeda prospeknya. Ya udah kita jangan kayak langsung mengatakan saya nyerah, saya nggak sanggup dengan cara ustazah ini, saya nggak sanggup dengan cara guru ini, saya nggak sanggup dengan cara dosen ini. Jangan gitu seharusnya, tapi melainkan kita sharing diskusi karena antara itu tadi yang Anda ada sampaikan bahwa guru tuh pasti tahu kemampuan muridnya. Apalagi kalau sudah lama ya si guru dengan murid ini bermuamalah, pasti dia ngerti gitu, pasti dia tahu ini nggak mampu tapi dipaksa gitu. Nah kita sebagai seorang talibat, sebagai seorang murid harusnya apa ngomong ke gurunya gitu. Saya punya target begini-begini, minta sharing lah istilahnya gitu ya. Jadi ya, tidak betul. tidak langsung menjudge, saya nggak sanggup dengan cara kamu, saya nggak sanggup dengan apa Metode target seperti cara udah. ngajarnya gitu ya. Karena sehakikatnya bahkan jati diri kita sendiri pun kadang kita nggak kenal. Kita tuh sebenarnya seperti apa sih jati diri kita? Apalagi kemampuan, ya itu agak sulit kadang. Kadang orang yang melihat kita tuh lebih tahu kemampuan kita dibandingkan kita. Karena kita tuh kadang ambisinya tinggi, bener nggak ya? Benar, Dan benar. kita tuh target angan-angan kita tuh lebih tinggi, sementara orang lain melihat kita tuh nggak mampu. Nah itu, jadi ketika kita sebagai seorang murid tuh merasa merasa nggak sanggup dengan arahan guru atau arahan apa namanya pembimbingnya dan lain-lain, ya kita jangan langsung mengatakan saya nggak mampu, saya nggak sanggup kalau dipaksa kayak gini, saya begini nggak, tapi kita sharing terlebih dahulu ya. Gimana Kalau misalnya bagusnya gitu kan. kalau misalnya kita nggak mampu untuk ngikutin arahan itu juga ya tidaknya kita sharing, tapi kalau kita mampu ya nggak perlu sharing, berarti kita menerima ya kan. Tapi kalau misalnya merasa nggak mampu, kira-kira apa solusinya, ya udah itu di tahap terakhir ya, istilahnya kita kalau dengan rob kita mengadu langsung karena kita nggak ngerti lagi apa yang bagaimana caranya, kita ngadu ke Allah. Nah ini kalau kita udah nggak ngerti lagi, kita juga ngadu ke Allah, tapi maksudnya datangi tuh si gurunya, sampaikan apa namanya apa keluh kesahnya, dan di mana kesulitannya, dan pasti nanti akan ada Solusi. solusi. Ya betul. Lumayan. Jadi daripada ini istilahnya kayak daripada disimpan di hati jadi sakit, mending di sharing, dikeluarkan gitu kan. Kayak contohnya kita kesel sama orang, tapi kita menunggu kita reda dulu, habis itu baru kita sampaikan kalau maksud anak itu tadi seperti ini gitu kan, maksudnya sharing. Ya jadi memang dan apa namanya tadi, apa namanya, sebenarnya kan menyinggung kalau misalnya udah bahkan jati diri kita sendiri itu kita juga nggak tahu gitu, jadi kita tidak bisa menyalahkan orang lain gitu kan. Nah ini Ana ngambil kutipan kayak kata-kata mutiara gitu dari salah satu profesor ya, tapi non muslim, cuman menurut Ana ini benar. Kalau kata beliau, yang paling misterius yang ada di dunia ini sebenarnya bukan
bukan penemuan ilmuwan atau apapun. Tapi yang paling misterius itu adalah manusia memahami dirinya sendiri. Itu yang paling misterius. Benar Ini sekali. sampai disampaikan loh sama ilmuwan, kalau manusia tuh apa peneliti psikologi, profesor psikologi di Amerika kalau nggak salah ya, itu sampai mengutip bahwa manusia itu sendiri tidak memahami dirinya gitu, tidak Iya benar sangat sekali itu. serius gitu. Dan mirisnya zaman sekarang ini tuh udah banyak kan istilahnya kayak apa? Kamu tuh nggak tahu yang saya rasakan. Sering deh kita dengar kayak gitu. Sering banget. Ya benar benar benar. Rasanya itu nggak perlu diuntaikan. Bahkan kita tuh nggak ngerti diri kita tuh kayak gimana. Ya, jangankan kita ngomong kayak gitu aja, misalnya antara Ana dengan teman di apa di sekolah SD misalnya, Ana dengan teman di sekolah SMP, atau Ana dengan dengan guru, atau Ana dengan siapa itu pasti orang ngeliatnya beda-beda kan ya sudut Ya, pandangnya. ya, Seperti inilah, nggak usah lah jauh-jauh banget. Misalnya seperti Ana dengan orang tua Ana dan Ana dengan teman-teman itu pasti berbeda ya kan. ya benar, benar. Kadang ada orang yang kalau di rumah tuh dia pendiam di kamar aja. Tapi kalau di sekolah, masya Allah ternyata dia yang paling barbar. Dia yang paling ngajak ribut, dia ketua geng. Iya benar benar. Atau kebalikan, di rumah dia recoh gitu kan dengan adik kakaknya. Tapi di luar dia pendiam. Ini kan jati diri juga ya kan, Iya benar benar. yang tidak jelas gitu. Ini kan atau bahkan kayak kok kamu bisa mencuri? Ya padahal menurut kita kamu tuh nggak pencuri, tapi ternyata dia mencuri dalam hal yang sepele aja gitu. Jadi kadang jati diri itu susah. Karena tuh paling nggak suka tuh kalau orang-orang pada bilang, nanti tuh nggak tahu yang rasakan. Nanti tuh nggak ngerti atau apa, itu tuh kayak udah tahu apa tentang diri gitu kan. Kadang-kadang kita bercurhat dengan orang tuh tahu gitu tuh seperti apa atau bagaimana. Itulah bukti memang orang kalau udah mengatakan dirinya bagaimana udah paling sok tahu, udah paling itu memang parah. Benar itu perkataannya tadi berarti. Iya. Oke, mungkin kita nggak tahu perasaannya gitu kan, tapi sampai dia mengatakan nanti nggak tahu gimana rasanya jadi anak, kayaknya itu bisa aja lah disimpan dalam hati gitu kan. Sering kita mendengar orang curhat atau misalnya kita dia lagi apa namanya berkeluh kesah ke kita gitu kan. Atau Ana lebih baik mengatakan menjadi pendiam, Ana lebih baik menjadi pendengar daripada memberikan solusi. Serius, Ana biasanya kalau ada orang yang curhat sama Ana gitu kan, Ana biasanya tanya dulu, Anti mau Ana dengarkan atau Ana kasih pilihan nyuruh ya. ngasih solusi nih? Kalau Anti Ana mendengarkan, Ana diam, Ana hanya dengarkan keluh kesah Anti, ya udah selesai. Habis itu udah lega ya udah gitu. Tapi kalau Anti ingin dengar solusi, ya Anti cerita terus mungkin bisa Ana dengarkan dengan baik gitu kan. Ya. Ya jadi Sama gitu ya. juga dengan ya, sama juga dengan kalimat apa? eh, Kalian itu nggak ngerti apa apa ya, bukan kalian itu nggak ngerti. Aduh lupa deh nah tadi apa kalimat Oke. yang sering oh nggak usah ikut campur urusan orang lain, kalian nggak ngerti masalahnya atau apa, ini kan juga kalimat-kalimat sama ya tentang Kalau jati bahasa diri. Inggrisnya it's none your business gitu ya. It's none your business. Kenapa? Oke oke. Oke, type ini jadi tadi sampai ke sini pembahasannya kan tentang masalah target yang harusnya dicapai, tapi ketika kita tidak bisa memenuhinya, kita malah melampiaskannya dengan menyalahkan orang lain. Apalagi kita murid dan guru, dan murid menyalahkan guru itu sangat sudah tidak, harusnya tidak bisa ditolerir gitu ya. Itu, Kalau Anda mengatakan sampai dimanapun guru itu tidak berhak untuk disalahkan. nah, benar. Walaupun kita tidak suka dengan guru itu. Ya, Mungkin barangkali cara guru itu seperti itu ya, mau tidak mau kita ikutin gitu. Karena anak pun juga kita kayak tadi target tadi, kita punya target masing-masing dan kita punya incaran guru masing-masing pastinya ya, sama ya kan. ya, Maksudnya kita pengen punya guru seperti tapi ternyata kita dapetinnya guru yang seperti ya. ini yang Ekspektasinya ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita. berkualitas ya. Itu Mm-mm. bukan berarti kita langsung mengatakan guru itu bla bla bla, enggak. Ya udah, saya tetap hormat dengan dia, saya tetap begini dengan dia, saya tetap ikutin arahannya dia, tapi mungkin saya apa namanya menginginkan guru yang seperti ini gitu. Boleh, tapi tidak sampai menyalahkan gurunya atau mengapakan guru. Karena Ana dulu pernah apa ngobrol dengan seorang tentang kalau nggak salah bahasa Arab atau apa gitu ya. Kan kita nanya gitu ya, pernah belajar bahasa Arab atau tidak? Beliau bilang pernah, tapi waktu itu gurunya salah. Gurunya gini, salah cara mengajar. Nah, ketika beliau menyinggung salah cara mengajar, Ana langsung stop. Salah cara mengajar tuh gimana maksudnya gitu. Karena jujur anak tuh langsung merasa tersentak. Kenapa kamu bisa mengatakan salah mengajar? Maksudnya itu rasanya tidak pantas sebagai seorang penuntut ilmu mengatakan gurunya salah mengajar.
mungkin kitanya saja yang apa namanya cara belajar kita berbeda dengan si guru itu kali gitu ya. Atau metodenya beda. jadi maksudnya guru sesalah apapun saya sama dengan orang tua bagaimanapun adanya kekeliruan tetap kita hormat. Begitu juga dengan guru, mungkin caranya berbeda. Guru ini punya target seperti ini, tentu ada murid yang juga suka dengan tipikal guru itu gitu kan. Ya benar, benar. Selera orang beda-beda ya, gimana dia memahami metode belajarnya kan beda-beda gitu. Oke. Jadi memang untuk masalah etika dan adat itu memang harus betul-betul diperhatikan ya, supaya apa namanya, karena salah satu tanda berkah seorang yang ciri-ciri orang yang dia bisa apa namanya, mendapatkan keberkahan ilmu adalah dia bisa menghormati gurunya, walaupun gurunya itu modelnya seperti apapun dia tetap menghormati. Bahkan ya, Oke, nanti mana? mungkin pernah dengar cerita ya, apa namanya, seorang imam ya, beliau buta kemudian tapi masya Allah, seluruh dari dulu, di zaman dulu ya, itu beliau ini termasuk ulama yang memang dicari-cari oleh para thalibul ilmi. Sampai suatu kesaksian, ada semacam kayak kesaksian tabiin ya, tabiin ketika ini beliau sendiri yang cerita, beliau yang mengalaminya sendiri. Saya mendatangi seorang syekh yang beliau sudah buta, tapi ilmunya masya Allah, Allah tidak membutakan dadanya, tidak membutakan matanya itu dari ilmu. Namun memang kebiasaan syekh ini ketika mengajar itu selalu membuang ludah ke sebelah kiri, Hmm. lalu membuang ludah ke sebelah kiri, karena dulu lantai masjid zaman dulu kan tanah ya, tanah. Nah, Apalagi kan di Timur Tengah itu kan memang dasarnya tanah, bukan kayak kalau di Indonesia kan rawa-rawa atau misalnya tanah liat atau apa, enggak, di sana tuh kan kayak padang pasir gitu. Jadi ketika pembangunan masjid ya palingan masjidnya cuma diratakan aja dengan air terus jadi lunak gitu udah. Jadi kalau misalnya buang ke tanah terserap gitu kan. Nah, dan beliau yang menceritakan ini sebenarnya mungkin baru tahu kalau ternyata Syekh itu mempunyai kebiasaan itu. Dan ketika beliau menghadiri majelis itu, beliau tidak tahu kalau ternyata Syekh itu suka membuang ke sebelah kiri, dan kebetulan beliau lagi duduk di sisi jadi kirinya. duduk sebelah kiri. Nah, tapi beliau Oke. tidak dendam terhadap Syekhnya. Dan beliau Hmm. tahu kebetulan, tapi yang pernah beliau dengar, imam ini pernah mendengar bahwa Syekh ini itu walaupun buta, dia sangat tegas terhadap orang yang tidak serius di dalam hal apa. Dia tahu orang yang cuman memutar-mutar pena atau mau membuka lembaran-lembaran kertas dan nggak serius itu langsung disuruh keluar. Jadi karena saking beliau menghormatinya, bahkan sudah diludahin berkali-kali, bukan sekali, berkali-kali, karena beliau nggak bisa pindah tempat duduk, karena kalau tempat duduk pindah beliau disuruh keluar dari majelis itu. Sampai beliau selesai menyampaikan ilmu yang disampaikan itu, ya terpaksa gitu duduk di situ. Jadi ya sudah, mau nggak mau, ya kalau misalnya pun kena ya udah dilap gitu. Itu saking bentuknya penghormatannya terhadap guru gitu. Coba kalau itu diterapkan zaman sekarang gimana? Kalau zaman sekarang ditegur dikit aja udah ngambek dia. Ya masya Allah. Jadi itu kita kan bisa ya mencontoh ada pada para thalibul ilmi di masa-masa terdahulu ya, para sahabat ya, para tabiut tabiin, itu kan kita banyak contohnya gitu kan. Karena setiap itu pasti ada kekurangan ya, apa Ya namanya betul kekurangan betul. kelebihan masing-masing. Ya, Sama juga dengan kisah yang perjalanan jauh-jauh untuk menemui guru, tapi pas ternyata sampai di sana ngelihat gurunya dengan binatang kurang enak dipandang adabnya, akhirnya dia balik lagi. Ini kan benar. optionnya memperjuangkan untuk mencari guru, tapi ternyata gurunya adabnya kurang bagus, akhirnya dia mundur untuk memilih guru. Kalau yang tadi Ustazah Salma ceritakan, apa namanya, eh, kekurangan guru tidak membuat dia meremehkan ilmu disampaikan oleh gurunya Ya gitu ya. benar. Dia menghormati ilmu tersebut gitu. Karena setiap orang ada kekurangannya masing-masing. Nah, Ya nggak terasa ya, masya Allah, bincang-bincangnya udah sejam juga nih, sejam lebih sedikit lah mungkin. Oke, terakhir sebelum mungkin kita tutup ya sesi ini, kira-kira pesan dari Ustazah Hilya untuk uh, apa namanya, semua para talibul ini mungkin yang sedang berjuang untuk ilmu atau yang akan berjuang itu, apa ada yang perlu disampaikan yang penting ya, pesan yang
yang harus diperhatikan sebagai talibul ilmi? Wallahu alam, Ana hanya belajar dari pengalaman Ana pribadi bahwa ilmu kita harus ya memahami dulu lah apa makna dari talabul ilmi dan betapa pentingnya ilmu itu gitu. Karena dulu mungkin Ustazah Salma pun tahu mungkin di waktu anak SMP eh, kayaknya anak tuh bukan tipikal orang yang sangat gemar belajar duniawi gitu ya. Pasti patokannya tuh pelajaran-pelajaran agama terus gitu kan. Sampai Ya, ya, sampai apa namanya eh, apa namanya waktu SD atau SMP gitu ya. Ana lupa tapi abi Ana tuh apa orang tua Ana tuh sering 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 ngeledekin Ana tentang dulu Hilya itu kalau mau belajar bahasa Inggris jawabannya ngapain belajar bahasa Inggris kan di akhirat di alam kubur nggak ditanya pakai bahasa Inggris. Sampai sebegitunya anak tuh sangat tidak care dengan ilmu yang lain gitu kayak mentok-mentok semuanya di pelajaran agama yang ditargetkan benar-benar. Kemudian semakin bertambahnya umur semakin apa melihat dunia gitu ya maksudnya ternyata ilmu itu semuanya penting. penting untuk kita pelajari. Ada penyesalan tersendiri kenapa dulu tidak menguasai. Dan Ana dan Antuna semua tuh harus paham. Terkadang kita itu tidak paham dengan suatu ilmu, bisa jadi bukan karena kadar otak kita tuh yang nggak nyampe, tapi karena niat kita tuh belum kecapai. Ya, Semua kita, kan kita tadi yang tadi ada pembahasan bahwa kita tuh kategorinya tuh kayak orang bodoh gitu ya. Kita tuh terlahir ke dunia ini dengan bodoh dan dengan kita belajar itu kita menjadi uh, paham dan kita akan lebih dinaikkan derajatnya begitu. Nah, berarti memang Allah itu menunjukkan apa menjalankan kita manusia itu ya untuk belajar pasti akan diberikan kemudahan. Nah, kenapa ada orang yang nilainya jelek, kenapa nggak paham-paham? Itu mungkin niatnya aja yang belum dia benerin. Kita kalau udah letakkan posisi thalabul ilmi itu ke posisi rasa cinta, pasti Allah akan mudahkan. Karena kalau cinta itu kan pasti dicari-cari ya kan ya. ya. Sampai makan apa makanan yang dia sukai apa gitu kan. Hmm, Kalau ada cinta tuh semuanya sampai apa benda favorit dia gitu. Cinta tuh maksudnya sampai kita cari tahu tentang ilmu itu. Sampai benar-benar kita minta ke Allah. Sampai benar-benar kita ya mencarinya lah gitu ya. Sampai memperjuangkannya tuh bagaimana. Maka nanti ilmu itu akan datang dengan sendirinya. Jadi perbaikilah niat dan posisikan itu benar-benar di kadar cinta yang tertinggi. Bukan hanya sekedar kayak apa mau ngambil inilah nanti mau kerja ini mau ngambil inilah nanti begini enggak atau ngikut-ngikut orang lain itu kayaknya enak atau tidak karena kalau kayak gitu hanya setengah-setengah. Jadi akhirnya nanti ketemu rasa futur. Ya kalau orang sudah meletakkan rasa cinta, sefutur-futur apapun dia atau masuk ujian-ujian atau rintangan-rintangan dalam talabul ilmi, dia cepat sadar bahwa ini adalah ujian yang harus dia lewati, bukan yang harus dia mundur seperti kebanyakan anak muda zaman sekarang kalau nggak kuat udah jangan dipaksakan gitu kan ya alasan-alasannya. Jadi Ana dengan pengalaman itu membuat sekarang itu seperti penyesalan yang harus dikejar, yang harus belajar semua. Jadi kayak pelajaran bahasa Inggris. Sampai sekarang lo harus belajar bahasa Mandarin jadinya. Kan itu kan di luar dari nalar kenapa seorang Hilya bisa belajar bahasa Mandarin. Kenapa bisa menempuh ya karena itu. tuntutan memang harus belajar gitu ya. Memang Ya harus jadi belajar. ya begitulah pentingnya talabul ilmi, menuntut ilmu itu bagaimana. Dan nasihat yang paling Ana butuhkan untuk diri Ana pribadi dan Ana berharap untuk kita semua adalah musibah atau rintangan tadi itu aja. Kalau kita sudah paham dengan rintangan, makna rintangan dalam talabul ilmi itu aman, nggak ada istilahnya kayak kita mundur dari talabul ilmi itu atau kita menyalah-nyalahkan siapapun ya diri kita ataupun siapapun enggak gitu. Ya ingat aja seni ya semua ya. Seorang pemimpin ada seninya pula ujian-ujiannya ya. Seorang karyawan ada ujian-ujiannya juga. Seorang istri ada ujiannya juga. Seorang suami ada juga. Sebuah rumah tangga itu ada ujiannya juga. Semuanya. Yang Semua orang kita uji. ya, yang orang yang kita lihat happy, senang itu sebenarnya mereka juga ada ujian ya kan. Betul. Cuman kita aja yang terlalu merasa terpuruk. Jangan merasa paling terzolimi. Barangkali ini Allah ujian karena dosa kita juga benar kan ya. Ya, Segala ya. sesuatu yang terjadi di dunia tuh rata-rata karena dosa, ya kan? Sakit juga karena ulah kita, bukan karena keinginan Allah. Maksudnya bukan karena kamu sakit ya enggak, tapi karena ulah kita juga dari karena faktor makanan kita, faktor
emosional kita ataupun yang lain-lainnya gitu. Jadi semua itu sebabnya karena kita kembalikan kesalahan itu ke diri kita lagi, tapi kesalahan itu maksudnya memuhasabahkan gitu ya, tidak membuat kita drop juga sampai memikirkan saya salah banget kayak gini. Ya muhasabah untuk memperbaiki lebih baik lagi. Itu mungkin sama Allah alam. Baik, masya Allah ya, pesannya yang bagus, mungkin memang harus perlu diingat dan juga disampaikan terus menerus, karena memang masalah mengingatkan niat dan Ya, juga menguatkan tekad untuk menghadapi semua rintangan ya, terutama dalam masalah menuntut ilmu, itu memang harus sering-sering diingatkan, karena kadang manusia itu lupa dan ya lalai mudah. gitu. Ya, Memang harus sering diingatkan dan kalau ada orang yang menasihati tentang talabul ilmi kita jangan ini lagi ini lagi. ya, Tapi dia benar, diingatkan. benar, Nah, manusia itu emang harus diingatkan harus terus. diingatkan, benar. Ya, pesannya Masya Allah, mungkin Ana sebenarnya kalau untuk masalah pesan juga mungkin nggak jauh-jauh juga ya. Mungkin hampir sama apa yang disampaikan Ustaz ya. Nah, ya, pentingnya memahami apa arti ilmu itu sendiri, apa arti ilmu itu sendiri, dan kita bisa paham terhadap masalah apa namanya, rintangannya. Karena kalau misalnya kita udah tahu resikonya apa yang kita ambil dalam suatu mengambil suatu langkah, ya insya Allah kalau kita niatkan dengan betul-betul yang niat betul-betulnya ya, insya Allah nggak ada masalah gitu, karena Allah akan membantu hambanya dan tidak akan menguji hambanya di luar kemampuannya, itu jelas. Nah, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu sering dibahas. Oke, okay. Kalau dari Anda mungkin mungkin Anda ingatkan kembali ya, kalau misalnya ini juga juga reminder kita semua, kalau misalnya apa namanya, etika dan adab itu memang betul-betul harus kita uh, dalami dan harus bisa kita praktekkan. Tidak hanya ke guru ya, karena adab ini sebenarnya bisa mengenai ke semua aspek. Aspek kita misalnya pengamalan. muamalah, beribadah, itu semua berada ada adabnya, ada etikanya. Ya, kita bersosialisasi dengan manusia, ya, dengan teman, dengan guru, terutama ketika menuntut ilmu ilmi, kemudian dengan orang tua sebagai yang berperan besar juga dalam kita bisa menuntut ilmu gitu. Jadi semuanya itu memang harus di apa namanya diperhatikan dalam masalah adab dan etika. Baik, alhamdulillah, masya Allah ya, malam ini panjang juga bahasannya ya. Masalah Berapa hukum ilmi lama sesungguhnya recordingnya? lama banget Udah, ini. Wah, udah udah pas jam udah jam 10. Masya Allah, tadi dari jam 9 kurang kita ya, Masya Allah. Nah, baik. Ya, semoga yang kita apa namanya yang kita bicarakan malam ini tuh semoga Allah ridhoi dan juga Allah berkahi, dan semoga menjadi pengingat ya, menjadi apa namanya reminder kita untuk terus menerus kalau sekiranya kita mulai lemah semangatnya, mungkin bisa kita kembali menyetel ulang ya rekaman ini, mungkin bisa menjadi penyemangat kembali untuk kita selalu berada di niat yang lurus. Juga satu lagi memang niat ya, niat. Nah, ini sama dengan tekad, niat itu juga harus selalu diperbaiki supaya tetap lurus. Baik, mungkin itu saja ya. Insyaallah selesai jazakallahu khairan ya untuk apa namanya sudah menyempatkan waktu ya, Masya Allah, menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang, yang semoga ini memang Allah berkahi majelisnya, karena kita setiap berkumpul majelis itu kan nanti selalu diminta pertanggungjawaban gitu kan. Oke, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, Insya Allah. Semoga agenda bincang-bincang ini kita kembali bincang. lagi ya, menjadi agenda yang rutin dengan tema yang berbeda, Insya Allah, dan mungkin kita buat semenarik mungkin ya. Ya ini Semoga, juga harus harus apa? Harus dibantu juga oleh Saza Salma dan tim yang lain karena kalau Ana menghandalkan sendiri tidak terjalankan. oke, Insya Allah ya. Nah, semoga Allah mudahkan langkah kita untuk agenda ini ya, karena sebenarnya ini agenda sudah pernah dijalankan, hanya saja waktu itu terkendala waktu dan juga kesempatan yang tidak bisa, jadi baru kali ini alhamdulillah bisa dilaksanakan kembali, dan semoga ini menjadi agenda yang rutin Nah, yang di berikutnya kita juga gimana.
mungkin di agenda-agenda berikutnya kita juga akan usahakan untuk sharingnya dengan materi yang lain kali gitu. Ah, Masa ya, mungkin biar tidak bosan ya, tidak bosan kita mungkin bisa mengundang pemateri yang lain. apalagi soal libat DLH, bosan banget itu kali ya. Ya nggak apa-apa. Ya, Baik, kayak gitu. kita khairan saja ya. Kita tutup mungkin malam ini. Ada perlu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.